Hai hai, selamat datang di channel hiburan populer. Setiap orang tentu punya masa kecil yang menggemaskan. Biasanya sih lingkungan dan kebiasaan sejak kecil sedikit banyak akan membentuk karakter dan bisa jadi penentu kesuksesan saat gede nanti. Hal ini bisa kalian lihat contohnya pada masa kecil sejumlah penyanyi cantik di konten hari ini. Potret dulu dan kini 7 penyanyi solo wanita tanah air. Tapi sempatkan dulu ya untuk menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya agar kalian selalu jadi yang pertama berkomentar. Rosa. Rosa sudah berkarir loh sejak kecil. Ia sempat merilis 2 album cilik. Namun ia mulai dikenal saat merilis album Nada-Nada Cinta di tahun 1996. Saat SMA, Rosa jadi kelihatan segar dan cabi ya. Model rambutnya tren banget nih di tahun 90-an. Sambil meniti karir bermusiknya, Rosa tak lupa dengan pendidikannya. Di usia 20-an, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya di FISIP Universitas Indonesia. Di tahun 2004, Rosa menikah dengan Surendro Prasetyo dan dikaruniai buah hati pada 2006. Sayangnya, mereka bercerai di tahun 2009. Di usianya yang kepala 4, Rosa telah menjadi diva yang terlihat awet muda. Ia selalu tampil menggunakan outfit kalem dengan senyuman khasnya. Bunga Citra Lestari. Saat berusia 7 tahun, daya tarik menggemaskan seorang BCL memang sudah tampak. BCL merilis album pertamanya Cinta Pertama di tahun 2006. Ia sudah tampak matang dan cantik, tak jauh beda saat masih remaja dan SMA dengan rambut pendeknya. Beda lagi saat era bermain sinetron. Dalam sebuah pemotretan bersama artis lainnya, BCL terlihat manis dengan rambut semi cepol. Ia juga sempat berakting bersama Saskia Adiameka. Pada tahun 2008, BCL melangsungkan pernikahan dengan Ashraf Sinclair dan dikaruniai seorang putra. Setelah merilis sejumlah album, BCL juga sukses menggelar konser. Setiap beraksi, ia selalu memukau. Di usianya yang makin matang, BCL seolah tak berubah. Tetap cantik dan makin terlihat tenang dan dewasa setelah kepergian sang suami. Agnes Mo. Agnes Mo sudah mengawali karir musiknya sejak berusia 6 tahun dengan merilis album Si Meong. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi cilik terpopuler di era 90-an dengan 3 album. Saat kecil, Agnes Mo memang sudah pandai berpose. Senyum gigi kelincinya bikin wajahnya tambah manis. Pada usia 17 tahun, Agnes Mo merilis album dewasa pertamanya, The Story Goes. Gayanya yang swag sukses digandrungi remaja saat itu. Pada 2010, ia didapuk menjadi juri Indonesian Idol. 3 tahun kemudian, ia melakukan duet bersama musisi Hollywood Timbaland lewat Coke Bottle, yang menandai karir internasionalnya. Sejak saat itu, ia seolah menemukan warna musiknya yang linear dengan gaya berbusananya. Di usianya yang ke-34 tahun, Agnes Mo selalu tampil energik dan selalu menebar pesan positif. Raisa. Bakat Raisa sebagai penyanyi sudah terlihat sejak usia 3 tahun. Paras Ayu Raisa turunan dari bundanya ya. Saat SMA, parasnya yang alami makin paripurna dengan rambut yang tergerai. Nah, saat di SMA, ia sudah temenan dan satu sekolah dengan penyanyi Afgan. Selepas SMA, Raisa melanjutkan kuliah di BINUS dan selesai pada tahun 2012. Saat itu, ia sudah dikenal sebagai penyanyi berkat single Serba Salah dan telah merilis album pertamanya eponim. Namanya makin diperhitungkan setelah album keduanya Heart to Heart 2013. Setahun kemudian, ia didapuk sebagai juri Indonesian Idol. Tak hanya berbakat, tapi popularitasnya juga didukung oleh kecantikan wajahnya, walau tanpa make up sekalipun.
Ia juga dikenal sebagai selebriti yang santun dan tak pernah diterpa gosip miring. Pada 2017, Raisa menikah dengan Hamis Daud dan telah dikaruniai seorang putri. Di usianya yang ke-30, ia masih tetap Raisa yang lembut dan cantik yang terus berkarya. Isyana Sarasvati. Sejak kecil, Isyana Sarasvati memang sosok yang menggemaskan dan berbakat musik. Sebelum merambah musik pop dan dikenal publik, Isyana lebih dulu fokus ke musik klasik sebagai solois dan resitalis. Saat remaja, ia tumbuh menjadi sosok yang sangat rupawan. Ia merilis single pertamanya pada 2014, Keep Being You, dan pada 2015 ia merilis album pertamanya, Explore. Karyanya tersebut disambut antusiasme pasar. Isyana selalu tampil memikat dengan tatanan rambut dan gaya berbusana yang selalu beda, serta riasannya yang cenderung minimalis. Pada Februari 2020 lalu, ia mengakhiri masa lajangnya dengan Dr. Raihan Maditra. Yura Yunita. Mojang Bandung ini di masa kecilnya memang sudah hobi bernyanyi dan bermain musik. Itu karena ia tumbuh dari keluarga pecinta musik. Sebelum tenar, ia sempat mengikuti ajang The Voice Indonesia di tahun 2013. Pada 2014, ia merilis album pertamanya bertajuk Yura. Alumnus Vkom Universitas Padjadjaran itu tampil dengan rambut fresh. Sejak awal karirnya, Yura rupanya sudah berteman baik dengan penyanyi Tulus. Ia juga sempat berfoto bersama dengan almarhum Glenn Fredly dan Tompi, dua sosok yang berjasa dalam perjalanan karir musiknya, terutama mendiang Glenn Fredly yang memproduseri album pertamanya. Jika kamu perhatikan, Yura selalu tampil extraordinary dalam setiap penampilan di video musik, terutama dari segi gaya rambut yang selalu baru. Pada 11 Desember 2020 lalu, di usianya yang ke-29 tahun, Yura mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Doni Maulana. Marion Jola. Gadis asal Kupang ini memang sudah memesona sejak masih duduk di bangku SD. Lihat saja sorot mata dan kulitnya yang eksotis. Setelah lepas dari Indonesian Idol, Lala, panggilan akrabnya, merilis single debut Jangan. Suaranya yang serak dan centil berhasil menarik perhatian yang lebih besar. Sebenarnya sejak remaja keimutannya sudah terlihat. Lala selalu tampil dengan pose menggemaskan. Setelah single Jangan, Lala terus berkarya dan berduet dengan penyanyi populer seperti Ran, Rizky Febian, Rairan, dan juga Tuan 13. Di usianya yang ke-20 tahun, ia tampil makin dewasa dan tentu saja dengan parasnya yang memprovokasi. Apa kalian masih menyimpan foto saat kalian kecil dulu? Posenya lagi ngapain aja nih? Kalau lihat fotonya pasti langsung kebayang suasana yang dulu kan? Termasuk kebiasaan-kebiasaan yang bisa jadi berpengaruh dengan kehidupan kamu saat ini. Yuk share di kolom komentar. Sekalian klik like dan share. Terima kasih dan kita ketemu besok lagi ya. Bye!